Diduga dalam pengaruh minuman keras, dua warga Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, membacok pedagang bakwan keliling. Akibat sabetan senjata tajam dua warga bernama Budi dan Rudi, korban bernama Zainur Rahman, 32 tahun, warga Desa Sumberkolak, mengalami luka baco di bagian kepalanya. Kedua pelaku pembacokan pedagang bakso keliling desa itu, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku yang masih satu desa itu, ditangkap polisi saat dilakukan mediasi di kantor Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kamis, 30 November 2023. Tanpa melakukan perlawanan, kedua pelaku yang tak berkutik langsung digelandang ke Mapolres Situbondo, guna menjalani pemeriksaan. Korban pembacokan, Zainur Rahman mengatakan, pada saat dirinya berjualan bakso, tiba-tiba dipanggil oleh kedua pelaku. Mendengar dipanggil, kata pria 32 tahun ini, dirinya berhenti untuk mendatanginya, namun karena jalannya rusak menyebabkan dirinya kesulitan untuk balik arah dan terkesan lama. Pelaku yang salah paham, lanjut Zainur, pelaku tersinggung dan sempat terjadi cekcok mulut. Sebenarnya sih, saya jualan di Desa Peleyan, dia manggil untuk beli bakwan. Ya, terjadinya salah paham antara saya sama pelaku. Itu langsung datang, langsung bacok atau ada cekcok dulu? Ada cekcok dulu sama pihak pertama, yang pihak kedua langsung. Apanya yang dibacok, Mas? Kepala ya. Pakai apa itu? Pakai apa itu bacoknya? Tidak tahu kalau pisau panjang. Sebelumnya punya dendam atau pernah komunikasi? Tidak pernah komunikasi. Tidak punya dendam sama sekali. Sementara itu, Kepala Desa Sumberkolak, Supandi membenarkan kedua pelaku pembacokan warganya itu ditangkap saat ada di kantor desanya. Mantan Ketua BPBD ini menjelaskan, pada saat dilakukan mediasi antara korban dan pelaku serta keluarganya, tiba-tiba didatangi polisi yang langsung menangkapnya. Terjadinya pembacokan itu, kata Supandi, pihaknya tidak mengetahui secara pasti, namun peristiwa itu terjadi karena kesalahpahaman saja. Peristiwa pembacokan itu terjadi Sabtu, 18 November 2023, pada saat itu korban sedang berjualan bakso keliling ke desa-desa. Desa? Ya, betul. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana tadi penangkapan itu? Ya kita tidak tahu ya, yang jelas kita itu awalnya mediasi. Mediasi kita lakukan, berjalan, belum selesai, ada dari Polres minta izin, kemudian membawa dua pelaku itu. Itu cuma. Masalahnya kenapa kok sampai baca? Kalau persoalan yang saya ketahui, dia salah paham aja. Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim AKP Momon membenarkan penangkapan kedua pelaku penganiayaan dan pengrusakan itu. Betul, jadi tadi siang kita lakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap pedagang bakso yang mengakibatkan korban ini luka dan barang dagangannya termasuk rombongnya juga dirusak oleh kedua pelaku. Apa dugaan pelaku ini dalam kondisi mabuk atau gimana? Nah, kami jelaskan pada rekan-rekan bahwa pelaku ini sebelumnya dua orang sepakat mau ini beli bakso. Bukan. Jadi pelaku ini sepakat akan berlomba merpati. Nah, kemudian di tengah perjalanan mereka ada kesepakatan untuk minum-minum. Nah, belilah dia minuman, kemudian duduk di pinggir warung, kemudian yang bersangkutan minum. Kemudian sekira pukul 15.30 lewatlah pedagang bakso. Nah, dipanggil, kemudian merasa bahwa ini ucapan pedagang bakso menyinggung perasaannya, sehingga kedua pelaku ini melakukan pengeroyokan yang salah satunya pelaku menggunakan sajam membacok kepala korban. Selain mengamankan pelaku, apakah polisi juga mengamankan barang bukti? Dari setelah mengamankan pelaku juga penyidik mengamankan barang bukti berupa sajam. Sajam sudah kita dapatkan sajam ini, dan saat ini kita lakukan penyitaan dan tersangka pada saat ini kita lakukan proses pemeriksaan. Untuk tersangka terjerat pasal apa ini ya?
pasal 170. Ancaman hukumannya berapa tahun? Ancaman hukuman 7 tahun karena mengabaikan bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.